Halo sobat-sobat Kalasans, perkenalkan nama saya Arkidius Deva. Hari ini saya akan membahas tentang pelayanan Saint Joseph Kalasans dalam chapter of Canons di Urgell. Sebuah posisi penting yang memperkuat pemahamannya tentang administrasi gerejawi dan semakin mengarahkannya pada misi pendidikan. Berikut adalah penjelasan lebih rinci dari poin-poin utama bab ini. Poin pertama yaitu latar belakang dan transisi tahun 586. Setelah kematian Uskup Don Gaspar Juan de la Figuera pada tanggal 13 Februari tahun 1586 di Biara Montserrat, Kalasans menghentikan semua aktivitas resmi sebagai sekretaris pribadi uskup tersebut. Lalu ia kembali ke kampung halamannya di Peralta de la Sal. Selama hampir 1 tahun berikutnya, Kalasans tinggal di rumah, kemungkinan besar untuk merawat ayahnya yang lanjut usia dan sakit-sakitan. Ia menjalani kehidupan yang umum bagi banyak imam saat itu. Tidak memegang kuasa tetap, tidak memegang tugas tetap, tetapi hidup dari warisan keluarga dan beneficium, yakni tunjangan atau jabatan gerejawi yang menghasilkan penghasilan. Tahun itu menjadi masa jeda dan kontemplasi setelah keterlibatannya dalam 2 pengalaman pelayanan yang berat bersama 2 uskup, yaitu Ures di Barbastro dan La Figuera di Catalunya dan Aragon. Waktu itu mungkin membantunya merenungkan kembali panggilan hidupnya, memperdalam spiritual, dan mempersiapkan langkah selanjutnya. Baik, poin kedua yaitu pengangkatan sebagai sekretaris Kapitel Urgell tahun 587. Pada tanggal 12 Februari 1587, Kalasans diangkat sebagai sekretaris Kapitel atau Dewan Kanon dan Master Upacara di Katedral Urgell. Pengangkatan ini menarik karena ia bukan anggota resmi kanon atau penerima beneficium dari katedral. Meskipun demikian, para pemimpin gereja tetap mempercayakan 2 jabatan penting ini kepadanya karena melihat keahlian administratifnya, kejujurannya, dan reputasi religius yang bersih. Ia menerima gaji tahunan sebesar 60 pound yang menandakan kepercayaan penuh dari Kapitel. Pengangkatan ini menandai resminya Kalasans memasuki struktur pemerintahan gereja yang lebih tinggi meskipun masih bersifat administratif. Poin ketiga yaitu kondisi politik dan sosial wilayah Urgell saat itu, tahun 1587 sampai 1588. Saat Kalasans menjabat, keuskupan Urgell sedang mengalami kekosongan uskup atau sede vacante. Kondisi politik dan keamanan sangat genting. Kelompok perampok bersenjata sering menyerang wilayah pedesaan. Kelompok Huguenot atau Protestan dari Prancis menyusup dari perbatasan dan menyebabkan keresahan di kalangan umat Katolik. Kapitel menyusun langkah-langkah pertahanan seperti menyimpan senjata api, merekrut penjaga, bahkan membentuk
milisi internal untuk perlindungan. Calasanz memainkan peran penting di tengah situasi ini. Ia menulis surat-surat resmi atas nama Kapital, mendokumentasikan kekacauan dan mengirim permohonan bantuan kepada wakil raja di Barcelona, meminta pasukan dan perlindungan bagi wilayah keuskupan. Surat-suratnya penuh ketegasan dan kepedulian terhadap keselamatan warga dan para imam. Poin keempat yaitu visitasi pastoral ke paroki-paroki pada bulan Oktober tahun 587. Keputusan keuskupan tak memiliki uskup aktif. Kapitel memutuskan untuk melakukan visitasi pastoral, yakni kunjungan resmi ke paroki-paroki untuk menilai kondisi umat dan klerus. Rafael Gomis ditugaskan sebagai visitator untuk wilayah pedalaman yang sulit dijangkau, termasuk kampung halaman Calasanz sendiri. Calasanz dipilih sebagai sekretaris dan pendamping dalam misi ini. Mereka melakukan perjalanan selama 39 hari, melewati medan pegunungan yang berat, terpencil, dan penuh ancaman bandit. Perjalanan ini menjadi pengalaman yang sangat membekas bagi Calasanz. Ia melihat langsung kemiskinan paroki-paroki desa, kurangnya akses pendidikan dan bimbingan spiritual, kebutuhan mendesak akan kehadiran imam dan pelayanan gereja yang hidup. Kesadaran inilah yang kelak menumbuhkan visinya tentang pendidikan universal, terutama bagi anak-anak miskin. Yang kelima yaitu pengunduran diri dari Kapital 27 Januari tahun 589. Setelah hampir 2 tahun menjabat, Calasanz mengundurkan diri secara resmi dari jabatan sekretaris dan master upacara. Ia mengembalikan 2 senapan milik Kapital, simbol tanggung jawab keamanan yang pernah ia emban selama masa genting. Pengunduran dirinya dilakukan dengan penuh hormat tanpa konflik. Ia meninggalkan jabatan itu dengan reputasi baik dan tetap dikenang oleh para kanon. Poin yang keenam yaitu awal babak baru, pelayanan kepada Uskup Andre Capia. Tak lama setelah pengunduran dirinya, Uskup Andre Capia diangkat untuk memimpin Urgel. Calasanz ditunjuk sebagai familiaris, yaitu pelayan kepercayaan pribadi uskup. Ia pindah dari rumah lamanya ke istana uskup, tempat tinggal dan pusat pemerintahan gereja. Di sana Calasanz mulai terhubung lebih dekat dengan struktur hierarki gereja, menyaksikan dinamika administrasi keuskupan dari pusat, membangun jaringan hubungan dengan tokoh-tokoh gereja penting. Semua pengalaman ini menjadi jembatan menuju perjalanan besar berikutnya ke Roma, di mana ia akan menemukan panggilannya sejati sebagai pendiri sekolah Piaris, sekolah gratis bagi anak-anak miskin. Kesimpulan dari bab 7 ini adalah fase transisi dan pemurnian misi hidup Calasanz. Dari kehidupan imam desa yang hening, ia masuk ke dunia administrasi gereja, pelayanan krisis, dan kunjungan pastoral. Ia menunjukkan kepekaan sosial terhadap penderitaan umat, ketegasan administratif dalam menghadapi krisis keamanan, keberanian moral dalam mengambil keputusan yang benar di tengah kekacauan. Pengalaman di Urgel membentuk fondasi karakter Calasanz sebagai pemimpin rohani dan pendidik sosial. Inilah masa yang menempa pikirannya dan mengarahkannya langkah menuju Roma, tempat panggilan hidupnya akan terwujud secara penuh.
Baik, sekian penyampaian saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Sekian dan terima kasih.